Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lidha'ifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iril khalqi bi ta'limi ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pemirsa keluarga besar SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Selanjutnya shalawat serta salam Allah semoga senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami akan menyampaikan tema amalan di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyam tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min ahli syahr man khurima khairuha wa qad khurima." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menyebutkan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Pada bulan ini pula pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Di sana terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka ia telah terhalangi untuk jadi baik. Pemirsa wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang mukmin mestinya kita bergembira dan merasa senang dengan datangnya tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Selayaknya kita agendakan amalan-amalan yang bisa menambah kebaikan yang akan bersama-sama kita bawa saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekuat mungkin kita berusaha pula meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa atau maksiat. Selain menjalankan puasa, di antara amalan yang utama yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan di antaranya adalah tilawatul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjukkan kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan beliau selalu didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajari dan mengecek hafalan Al-Quran Kanjeng Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula yang dilakukan oleh para salafus salih. Mereka adalah sosok yang paling kuat interaksinya dengan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Di antaranya Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang biasa menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Sedangkan Imam Syafi'i pernah menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan di luar sholat
sebanyak 60 kali. Berarti dalam sehari beliau menghatamkan 2 kali. Al-Aswad menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 hari sekali. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Munita yang dirahmati oleh Allah, kita agendakan akan berapa kali kita menghatamkan Al-Quran. Mari kita bersama-sama jalani isi bulan suci Ramadan, salah satunya dengan tadarus Al-Quran. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua adalah qiyamul lail, atau yang sering kita sebut dengan sholat tarawih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa sholat tarawih atau qiyamul Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharap balasan dari Allah Ta'ala, niscaya diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pemirsa keluarga besar Munita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawan beliau bertambah jika masuk bulan suci Ramadan. Ibnu Abbas bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Sikap ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bersedekah di bulan Ramadan adalah karena bersedekah di bulan ini lebih dahsyat dibandingkan setengah di bulan-bulan lainnya. Sedekah di bulan Ramadan bisa kita aplikasikan dengan cara memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, dan keutamaannya sebagaimana dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, man fattara sha'iman kana lahu ajrun man amila min ghairi ayyan qusa min ajri shaimi syai'an. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pemirsa Munita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan selanjutnya adalah iktikaf. Iktikaf diartikan berdiam diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid dengan disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Dengan iktikaf kita bisa melazimi sunnah-sunnah Rasul yang mulia yang mungkin sangat sulit kita kerjakan jika kita tidak mengerjakan iktikaf. Di antaranya berzikir setelah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat, maka ia akan memperoleh pahala haji dan umrah. Rasulullah SAW kemudian berkata, sempurna, sempurna, sempurna. Itulah beberapa cara yang dapat kita peroleh untuk mendapatkan keutamaan Ramadan, yang salah satunya dengan kita beriktikaf, dan keutamaan dari kita beriktikaf dapat kita peroleh pahala haji dan umrah manakala kita
mau mengerjakan rangkaian iktikaf mulai dari sholat subuh diikuti dengan berzikir sampai terbitnya matahari dan dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya adalah memperbanyak berbuat kebaikan. Di bulan suci Ramadan Allah hadirkan untuk kita bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama perbanyak amal shalih, apapun itu bentuknya, baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Semuanya mari kita mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai dari sekarang kita landasi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.